Pernah tidak kamu masuk ke sebuah restoran, tempatnya bagus, makanannya enak, tapi suasananya sunyi senyap? Bukan karena sepi pengunjung, tapi karena setiap kepala di sana menunduk ke bawah, menatap layar biru yang menyala. Tidak ada suara denting garpu yang beradu dengan obrolan hangat. Yang ada hanya suara samar dari video TikTok atau serial Netflix yang diputar di puluhan meja berbeda. Wah, itu sih pemandangan sehari-hari. Jujur saja, aku pun kadang begitu. Rasanya ada yang kurang kalau makan sendirian tanpa ditemani teman digital ini. Seolah-olah rasa makanannya jadi hambar kalau mata kita tidak disuapi informasi visual. Tapi pertanyaannya, apakah itu sunyi yang menenangkan atau sunyi yang menyedihkan? Nah, itu dia yang ingin kita bedah hari ini. Kita semua melakukannya. Makan sambil nonton gadget. Entah itu scroll media sosial, nonton YouTube, atau mengejar episode drama Korea terbaru saat jam makan siang. Di satu sisi, rasanya ini penyelamat. Penyelamat dari rasa bosan, penyelamat dari kecanggungan makan sendirian. Tapi di sisi lain, apakah kita sadar kalau kebiasaan ini perlahan-lahan mengubah cara kerja otak dan tubuh kita? Apakah kita sedang menyelamatkan momen makan kita atau justru merusaknya? Ini topik yang sangat kita banget, ya. Dan jawabannya jauh lebih kompleks daripada sekadar itu kebiasaan buruk. Ini berkaitan dengan dopamin, evolusi sosial, dan bagaimana kita perlahan kehilangan koneksi dengan tubuh kita sendiri. Jadi, sebelum kalian menyuapkan sendok berikutnya sambil mendengarkan ini, coba letakkan dulu garpunya sebentar. Kita akan masuk ke dalam diskusi yang mungkin akan membuat makanan kalian terasa sedikit berbeda setelah ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih rasanya susah sekali makan tanpa gadget sekarang? Dulu orang makan ya makan aja, paling baca koran atau ngobrol. Sekarang kalau baterai HP habis saat jam makan siang, rasanya seperti bencana. Kenapa otak kita menuntut stimulasi ganda ini? Sederhananya, otak kita itu pecandu dopamin. Makanan enak itu memberikan dopamin, itu cara alam memberitahu kita untuk bertahan hidup. Tapi, konten digital, video pendek yang cepat, notifikasi, berita sensasional, itu memberikan ledakan dopamin yang jauh lebih instan dan tinggi. Ketika kita gabungkan keduanya, makan enak plus konten seru, otak kita mendapatkan pesta kimiawi yang luar biasa. Akibatnya, makan tanpa gadget jadi terasa membosankan. Otak kita protes, "Hei, mana hiburannya? Kenapa cuma ada rasa nasi goreng di lidah? Mana dramanya?" Jadi bisa dibilang gadget itu seperti MSG digital ya, penyedap rasa buatan untuk otak kita. Metafora yang brilian. Tepat sekali. Gadget itu micin bagi pengalaman makan kita. Tanpanya, realitas terasa tawar. Masalahnya, ketika kita terlalu fokus pada layar, kita mengalami apa yang disebut distracted eating atau makan yang terdistraksi. Secara biologis, ini masalah besar. Otak dan perut itu punya jalur komunikasi khusus. Perut butuh waktu sekitar 20 menit untuk mengirim sinyal "aku kenyang" ke otak. Tapi kalau otak sibuk memproses plot film atau membaca komentar netizen, sinyal itu terabaikan. Ah, itu sebabnya kalau makan sambil nonton film, tiba-tiba popcorn satu ember habis tanpa sadar, padahal mungkin di tengah jalan kita sudah kenyang, tapi kita tidak mendengarnya. Betul, kita jadi zombie eaters. Kita memasukkan makanan ke mulut secara mekanis, mengunyah, menelan, tapi kesadaran kita tidak ada di sana. Kita tidak menikmati teksturnya, tidak meresapi bumbunya. Kita cuma mengisi tangki bahan bakar sambil pikiran kita melayang ke tempat lain. Dan dampaknya bukan cuma obesitas atau makan berlebih, tapi juga pencernaan. Proses pencernaan itu dimulai dari fase sefalik, fase di mana kita melihat dan mencium makanan, lalu air liur keluar. Kalau mata kita tidak melihat makanan karena sibuk melihat layar, fase persiapan ini terganggu. Akibatnya, kembung, begah, dan penyerapan nutrisi yang tidak optimal. Wah, gila juga ya. Jadi kita secara harfiah menipu tubuh kita sendiri. Tapi mari kita geser sedikit ke aspek sosial dan psikologisnya. Tadi kamu bilang soal zombie eaters. Aku sering lihat ini di keluarga muda atau bahkan pasangan di kafe. Duduk berhadapan, makanan datang, foto sebentar, lalu hening, masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Apakah meja makan sudah kehilangan kesakralannya sebagai tempat interaksi manusia? Sangat.
Meja makan dulunya adalah alun-alun kecil dalam rumah tangga. Tempat negosiasi, tempat curhat, tempat debat, tempat ikatan emosional dibangun. Sekarang, meja makan jadi sekadar charging station. Kita mengisi energi fisik lewat makanan, tapi energi emosional kita justru terkuras ke dunia maya. Ada istilah menarik, namanya fubbing, phone snubbing, mengabaikan orang di depan kita demi telepon. Ketika kita melakukan ini saat makan bersama, kita mengirim pesan nonverbal yang sangat menyakitkan ke orang di depan kita. Konten di layar ini lebih menarik dan lebih penting daripada keberadaanmu. Itu menohok sekali. Konten ini lebih penting daripada kamu. Padahal mungkin kita cuma lagi lihat video kucing lucu, sementara pasangan atau anak kita butuh didengar. Tapi di sisi lain, ada argumen pembelaan diri nih. Hidup zaman sekarang kan stres banget, sibuk, macet. Jam makan itu seringkali satu-satunya waktu me time. Wajar dong kalau orang ingin melarikan diri sebentar ke dunia hiburan sambil makan, apa salahnya mencari sedikit kebahagiaan di tengah hari yang berat? Valid sekali. Aku tidak akan munafik, aku juga menikmatinya. Makan siang sendirian sambil nonton series itu rasanya seperti surga kecil. Masalahnya bukan pada sekali-sekali, tapi pada ketergantungan. Ketika kita tidak lagi mampu makan tanpa layar, itu tanda bahaya. Kita kehilangan kemampuan untuk just be. Coba deh, tantang diri sendiri. Makan satu kali saja, tanpa HP, tanpa buku, tanpa TV. Hanya kamu dan makananmu. Rasanya pasti aneh, canggung, bahkan cemas. Kita takut pada kesunyian pikiran kita sendiri. Kita butuh distraksi terus-menerus untuk menghindari dialog internal atau perasaan yang mungkin sedang kita pendam. Jadi gadget saat makan itu sebenarnya mekanisme coping, cara kita lari dari kenyataan atau emosi yang tidak nyaman. Tepat, kita menumpulkan rasa. Tidak hanya rasa makanan, tapi rasa cemas, rasa sepi, atau rasa lelah. Kita membius diri kita 3 kali sehari. Dan yang lebih menakutkan adalah dampaknya pada anak-anak. Generasi iPad Kids. Orang tua sekarang sering menggunakan gadget sebagai pengasuh digital supaya anak mau makan diam. Ayo buka mulutnya, lihat nih, videonya lucu. Anak itu belajar bahwa makan adalah aktivitas pasif yang harus disertai hiburan. Mereka tidak belajar mengenali rasa lapar dan kenyang alami mereka sendiri. Hubungan mereka dengan makanan sudah rusak sejak dini. Itu mengerikan kalau dipikirkan jangka panjangnya. Kita menciptakan generasi yang tidak punya koneksi dengan tubuh mereka sendiri. Mereka makan bukan karena lapar, tapi karena itu syarat untuk bisa nonton kartun. Lalu, apa dampaknya bagi budaya kuliner kita? Kita ini kan bangsa yang bangga dengan makanan. Rendang, sate, soto. Kalau semua orang makan sambil mata terpaku ke layar, apakah seni kuliner itu akan mati? Karena tidak ada lagi yang benar-benar mencicipi. Seni kulinernya mungkin tidak mati, tapi apresiasinya yang mati. Koki bisa masak seenak apapun, bumbunya diracik berjam-jam. Tapi kalau pelanggannya makan sambil membalas email atau ketawa lihat meme, setengah dari kelezatan itu hilang. Rasa itu multisensorik. Mata, hidung, mulut, semua harus bekerja sama. Kalau mata dibajak oleh layar, rasa di lidah jadi tumpul. Kita jadi konsumen yang tidak kritis. Asal kenyang, asal cepat, asal bisa sambil multitasking. Ini ironis, di era di mana food vlogger menjamur, kita justru semakin jarang benar-benar menikmati makanan secara privat. Kita suka melihat orang lain makan enak di layar, tapi saat kita sendiri makan, kita malah mengabaikan makanan kita. Wow, paradoks yang menarik. Kita menonton orang makan, imam mukbang, sambil kita makan, tapi kita tidak memperhatikan makanan kita sendiri. Kita hidup dalam simulasi rasa, bukan rasa yang sesungguhnya. Oke, kalau kita sepakat ini masalah, solusinya ada apa? Tidak mungkin kan kita kembali ke zaman batu dan membuang HP. Kita butuh solusi yang realistis buat manusia modern yang sibuk. Betul, kuncinya adalah mindful eating atau makan dengan sadar. Tidak perlu drastis, mulailah dengan aturan 3 suapan pertama.
3 suapan pertama, jangan pegang HP. Rasakan teksturnya, suhunya, bumbunya. Hormati makanannya. Setelah itu, kalau memang harus cek email mendesak, silakan. Tapi beri jeda. Atau buat aturan zona bebas layar. Misalnya, makan malam di rumah adalah zona tanpa HP. 20 menit saja. Percayalah, dunia tidak akan kiamat kalau kamu tidak membalas chat selama 20 menit. 3 suapan pertama ya, terdengar sepele, tapi aku yakin praktiknya susah buat yang sudah kecanduan. Rasanya tangan pasti gatal ingin meraih saku. Memang butuh latihan. Ini soal melatih ulang otak untuk menikmati single tasking. Kita terlalu mengagungkan multitasking. Padahal, makan adalah salah satu kenikmatan paling purba dan paling dasar. Sayang sekali kalau kenikmatan itu kita tukar hanya demi scrolling timeline yang isinya pun akan kita lupakan 5 menit kemudian. Pikirkan ini, berapa banyak makanan enak yang sudah kamu makan dalam setahun terakhir, tapi kamu tidak ingat rasanya karena kamu terlalu sibuk melihat layar. Itu adalah pengalaman hidup yang terbuang sia-sia. Pengalaman hidup yang terbuang sia-sia. Itu kalimat yang menempel di kepala saya. Kita membayar mahal untuk makanan itu, tapi kita tidak benar-benar hadir untuk menikmatinya. Kita hadir secara fisik, tapi absen secara mental. Benar. Dan ini juga soal menghargai proses. Dari petani yang menanam, koki yang memasak, sampai makanan itu tersaji. Ketika kita mengabaikannya demi layar 6 inci, kita seolah tidak menghargai rantai kehidupan yang ada di piring itu. Jadi, mungkin sudah saatnya kita berhenti memberi makan mata kita terus-menerus dan mulai benar-benar memberi nutrisi pada jiwa dan raga kita lewat momen makan yang hening dan sadar. Diskusi yang sangat membuka mata. Dari soal dopamin, pencernaan, sampai filosofi menghargai hidup. Ternyata di balik kebiasaan sepele, makan sambil nonton, ada harga mahal yang kita bayar. Kesehatan kita, hubungan sosial kita, dan kepekaan rasa kita. Betul. Teknologi itu alat yang hebat, tapi dia tuan yang buruk. Jangan biarkan dia mendikte kapan kamu boleh menelan makananmu. Ambil kembali kendali atas piringmu. Luar biasa. Teman-teman pendengar, ini tantangan buat kalian hari ini. Nanti saat jam makan berikutnya, coba letakkan HP kalian di tas atau setidaknya telungkupkan di meja. Rasakan bedanya. Apakah canggung? Apakah makanannya jadi lebih enak? Atau kalian malah gelisah? Apapun yang kalian rasakan, itu adalah sinyal jujur dari tubuh kalian. Dengarkan itu. Dan kalau kalian merasa episode ini menampar kebiasaan kalian, atau justru memberikan perspektif baru, jangan simpan sendiri. Benar sekali. Kalau kalian suka dengan obrolan mendalam tapi santai seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Itu hal kecil bagi kalian, tapi sangat berarti buat kami. Dan kami sangat penasaran dengan pengalaman kalian. Apakah kalian tim makan wajib nonton atau tim makan fokus? Tulis pengakuan dosa atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi di sana. Dan kalau kalian merasa teman, pacar, atau keluarga kalian perlu mendengar ini, terutama mereka yang kalau diajak makan malah sibuk main game, silakan. Share episode ini ke mereka. Siapa tahu bisa jadi kode keras buat memperbaiki kualitas quality time kalian. Terakhir, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami akan kembali dengan topik-topik lain yang membedah kebiasaan modern kita dengan cara yang tajam dan menyenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat menikmati makanan kalian. Dengan sadar, Selamat makan dan letakkan HP-nya sekarang. Sampai jumpa.